Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Kowo, NPM 182301447, kelas PJKR 7D dari Universitas PGRI Semarang. Baik, di sini saya sudah bersama Mas Aryo akan mewawancarai tentang karir dan hobi Mas Aryo. Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aryo Setianto, biasa dipanggil Aryo, dan di sini akan ngobrol bareng ya Mas terkait karir dan hobi saya, yaitu olahraga terutama ya, sepak bola. Untuk Mas Aryo ini suka sepak bola itu sejak umur berapa, Mas? Oh, saya suka sepak bola dari kelas SD itu, Mas. SD itu udah suka sepak bola. Dulu itu kalau malam ada pertandingan, waktu kan masuk di Indonesia, tayangan di televisi nasional itu cuma Liga Italia. Ya, malam-malam itu dibangunin, disuruh nonton sepak bola. Berarti suka sepak bola sudah dari SD. Ya, dari SD itu awalnya nonton, seneng. Dulu sukanya Juventus. Juventus. Itu sekitar tahun 2000 awal, 2003, 2004 itu suka Juventus karena sering nonton Liga Italia. Karena liga-liga yang lain kan belum masuk di Indonesia. Dulu Liga Italia masuk di Indonesia. Kenapa kok bisanya suka sepak bola, enggak olahraga yang lain seperti tenis, badminton, voli atau catur mungkin? Oh, kalau kenapa bisa sepak bola? Karena sepak bola itu identik dengan olahraga cowok ya, Mas, laki-laki. Jadi kalau kita lihat itu kalau kita melihat pemain sepak bola itu udah laki banget lah, maco gitu terutama. Dan atlet pemain sepak bola itu kelihatan olahraga yang laki banget itu. Kalau sekarang Mas Aryo gabung di tim mana? Oh, sekarang ada beberapa tim, cuma yang aktif ya di tim kampung, dan ada namanya OFC. Ya, OFC itu Onglok Hebat Club, itu gabungan dari teman-teman main aja sih, teman-teman pro. Berarti itu kalau OFC itu sudah bermain di kalangan Wonosobo gitu ya, Mas? Ya, itu pemainnya itu dari beberapa daerah di Wonosobo, baik pemain Liga 1 Wonosobo lah, Liga 1 Wonosobo, ataupun pemain Liga 2 atau pemain Praliga Wonosobo, pemain lokal Wonosobo. Kita ketemu, ngumpul-ngumpul, akhirnya bikin sebuah tim namanya OFC. Dulu itu awal-awalnya itu mereka mantan pemain PSIW Suratin tahun 2000. Suratin 2010 kalau enggak, 2007-an. Teman-teman saya Suratin. Terus setelah Suratin selesai, kita masih komunikasi, masih silaturahmi, kemudian bentuk namanya OFC. Kenapa namanya OFC? Karena dulu sering nongkrong di warung ongkong. Dan berarti itu pemainnya itu dari beberapa desa yang dulunya itu mengikuti Suratin, kemudian menjadi kumpul lagi sekarang lah, ya, jadi tim gitu ya. Sampai sekarang reunian. Ya, reunian sampai saat ini. Jadi tidak hanya dulu angkatan awal mulanya dari alumni Suratin, tapi lama-kelamaan ada beberapa teman-teman baru yang ikut gabung. Karena di sini kan sebagai ajang silaturahmi juga, silaturahmi, sharing-sharing. Untuk Mas Aryo sendiri kan katanya bisa wasit juga ya? Iya. Kenapa kok bisanya masuk ke itu perwasitan, bisa terjun ke situ, itu gimana kok bisa terjadi menuju ke perwasitan, nggak fokus di bermain bolanya saja? Ya, jadi gini, awalnya saya masuk wasit itu tahun 2015. Ikut pelatihan C3 di PSSI Askap Wonosobo.
dulu awalnya karena teman-teman saya itu kan dulu banyak ikut tarkam. Ikut tarkam dapat duit dari situ. Nah, karena saya tidak mampu untuk bersaing, akhirnya saya banting setir. Gimana caranya? Saya juga ikut tarkam, saya juga dapat duit, tetapi di bidang yang berbeda itu bidang perwasitan. Di bidang perwasitan, wah Dari bagus tahun sekali. 2015 Mas. Udah bisa sepak bola, kemudian banting setir menjadi wasit, wah tambah saudara, tambah gitu ya Mas. Untuk wasit itu kan Mas Aryo mengambil di lisensi apa Mas? C3 itu masih sekitar lingkup kabupaten. Lingkup kabupaten. Sebenarnya tahun kemarin mau melanjutkan ke C2 itu Asprof, Asosiasi Provinsi, mengadakan ikut pelatihan. Ini pelatihan untuk ngambil lisensi C2 yang provinsi. Tapi karena pandemi musim seperti ini tidak ada atau ditiadakan untuk pelatihan C2 ini. Kan sekarang lagi musim pandemi ya Mas. Iya. Kan otomatis persepak bolaan seperti tarkam-tarkam kan berkurang lah. Iya. Itu untuk kegiatan Mas Aryo setiap harinya itu apa? Ya masih tetap berkutat di lapangan ya, cari keringat untuk ya melemaskan otot lah. Jangan sampai karena musim pandemi ini kita tetap stay di rumah, tetapi mau tidak mau kan sudah terbiasa untuk berolahraga, tetap berolahraga dengan protokol kesehatan. Hebat sekali Mas Aryo ini, sudah bisa sepak bola, sudah bisa wasit juga, wah itulah cewek-cewek ini. Oke, untuk Mas Aryo sendiri ini pengalaman di sepak bola itu udah dapat pengalaman yang bagaimana Mas? Pengalaman sebagai pemain ya Mas. Sebagai pemain di lingkup sini Wonosobo. Di Wonosobo ya paling ikut turnamen Mas. Di beberapa di Wonosobo sendiri termasuk salah satu daerah yang sering mengadakan turnamen besar. Satu tahun bisa mencapai 10 kali turnamen di 15 kecamatan yang berbeda. Pengalaman ya yang jelas kita tambah persaudaraan lah. Persaudaraan di situ ngetes mental juga sebagai pemain, terus ya merasakan gimana rasanya sih disorak-soraki, bahkan dikata-kata dicaci oleh supporter. Itu sudah jadi makanan sehari-hari saya sebagai waktu sebagai pemain. Ya. Kalau ini kan di Wonosobo kan belum punya stadion ya Mas. Ya. Ini kan katanya PSIW itu mau ikut Liga 3 ya. Ya. Kan tahun kemarin sebelum ikut Liga 3 yang sekarang ini kan dulu pernah ikut Piala Suratin, kalau nggak salah, yang U17 apa U18 itu. Kan karena tidak ada stadion, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, sehingga klub sepak bola Wonosobo ini tidak bisa ikut di turnamen Suratin itu. Itu menurut Mas Aryo itu bagaimana tanggapan Mas Aryo kok bisa seperti itu? Kita kembali lagi ke birokrasi ya Mas. Mungkin bagi masyarakat pencinta sepak bola itu sangat merindukan dengan keberadaannya sebuah stadion di Wonosobo, tetapi sampai saat ini kan belum ada. Harapan saya padahal sudah dari dulu ya Mas. Sudah dari dulu sudah minta stadion ini itu. Bahkan udah ada yang memposting gambaran dan di lain media sebagainya, sosial sudah banyak ramai seperti itu. Tapi mungkin karena terkendala anggaran dan dana, karena untuk membangun sebuah stadion itu butuh biaya yang cukup besar gitu. Itu dan harapan saya sebagai pelaku sepak bola di Wonosobo ke depan bisa membangun sarana prasarana kalau toh belum ada, kita bisa memanfaatkan sampers yang ada. Sekarang kan lapangan-lapangan di Jawa kan sudah mulai bagus-bagus ya. Bisa kita
diawali dari tingkat desa dulu, mungkin di situ bisa menjadi rangsangan untuk pemerintahan daerah bahwasanya desa saja mampu untuk membuat lapangan yang bagus. Nah, kenapa sekelas kabupaten nggak bisa gitu, ataupun banyak kendala ya yang jelas mungkin karena masalah anggaran Mas, di situ. Tapi kedepannya saya berharap bisa mempunyai stadion sendiri. Stadion. Karena sudah kita belajar dari pengalaman lah, sudah ada persiapan, sudah ada persiapan yang matang untuk baik dari pemain, pelatih dan lain sebagainya. Tetapi begitu hari H pemain dilarang atau PSIW sendiri dilarang untuk mengikuti kompetisi Suratim karena kendala masalah sarpras home base yang kurang memadai. Ini kan rakyat Wonosobo khususnya kan kalau sama PSIW itu kan sangat bangga gitu, ingin mempunyai stadion. Dan cara meminta stadionnya itu kan banyak yang nggak enak kalau di media sosial, kalau di banyak yang kasar lah gitu. Itu menurut Mas Aryo itu supaya tidak terjadi seperti itu gimana? Supaya pemerintah itu bisa mengambil sisi positifnya supaya bisa terrealisasikan stadionnya itu. Ya mungkin karena saking pengennya mempunyai stadion sehingga mereka udah itu panas itu Mas. mereka itu ya cara menyampaikan aspirasinya seperti itu gitu, meskipun dengan kata-kata yang mohon maaf mungkin sedikit kasar atau seperti gimana, yang jelas itu bentuk kecintaan dari warga Wonosobo, tetapi cara penyampaiannya, cara itunya yang kurang pas. Terkait sebenarnya tidak hanya sebagian kecil lah yang meluapkan kekecewaannya karena rindu dengan keberadaan stadion. Ada mungkin ada kelompok-kelompok yang lain yang mungkin meluapkannya dengan cara yang berbeda gitu kan. Mungkin dengan cara iseng-iseng membuat grand desain stadion yang ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu dengan cara yang positif kan seperti itu. Tapi ambil sisi positif dan negatifnya aja. Mungkin yang dengan cara penyampaian yang mohon maaf agak sedikit rasis itu, demo dan lain atau menambahkan baliho jalan-jalan itu bisa menjadi rangsangan, bisa menjadi cambuk buat pemerintahan daerah untuk khususnya Kabupaten Wonosobo untuk paling tidak ada rencana atau untuk membangun sebuah stadion supaya cepat-cepat jadi kemudian sepak bola di Wonosobo semakin maju. Dan itulah agar bisa main di Liga 2, Liga 1. Untuk Mas Aryo sendiri ini pengalaman yang sudah didapatkan kan tadi kan Mas Aryo kan juga bisa wasit ya. Untuk pengalaman pada saat menjadi wasit itu apa saja Mas yang sudah dialami Mas Aryo sendiri? Jadi ada beberapa pengalaman unik ya. Jadi saya jadi wasit tetapi yang main teman-teman yang satu tim dengan saya. Itu bagi saya saya harus bisa memposisikan diri. Mungkin ketika di luar lapangan atau di dalam tim kita teman satu tim, tetapi ketika saya di lapangan memposisikan diri sebagai wasit atau pemimpin pertandingan, mau tidak mau saya harus profesional juga. Meskipun yang main teman satu tim saya atau seperti apa gitu. Jadi saya profesional, kebetulan teman saya pun bisa tahu posisi saya waktu itu gitu. Maksudnya ketika saya wasit, dianya yang main, ya kita saling menghargai aja. Meskipun terlepas nanti setelah selesai pertandingan ya kita sudah tidak ada masalah apa lagi, sudah kembali lagi ke pertemanan. Bahkan nanti setelah pertandingan selesai atau ada sparring dengan klub, ya kita tetap masih bisa main bersama. Untuk
wasit kan biasanya itu Mas, kalau di pertandingan besar apakah Mas Aryo sudah pernah dibayar mungkin untuk Oh, apa itu, untuk membela tim sebelah atau gimana itu, apakah sudah pernah ngalamin atau? ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah sekitar lagi 6 tahun ya, 6 dari tahun ya. 2015 sampai sekarang 2021 sampai 2018. Alhamdulillah bisa lurus lah. Bisa lurus ya. Tidak ada yang apa namanya requestan lah, bahasanya requestan untuk memenangkan salah satu tim. Alhamdulillah, karena di kewasitan sendiri kan dalam satu pertandingan kita bekerja tim. Iya. Kita ada empat perangkat pertandingan, yaitu 4 wasit dan 1 pengawas pertandingan biasanya. Dan apabila sebenarnya kan terjadi hal pengaturan skor ya, pengaturan skor kan harus ada kesepakatan dari semuanya gitu Mas, tidak hanya salah satu dari pengadil pertandingan itu tidak ada. Jadi sebenarnya itu kayak isu miring dan biasanya dilakukan oleh oknum-oknum lah, oknum tertentu, sehingga apa namanya membuat jelek klub wasit yang ada di Indonesia khususnya. Karena sekarang beberapa tahun terakhir kan sempat viral lah beberapa wasit yang memang di request untuk memenangkan salah satu tim, dibayar mungkin lah bahasanya. Sehingga terjadi tidak hanya wasit juga, terjadi di situ ada pemain juga bisa ya. Sehingga tercipta bahasanya sepak bola gajah. Oh iya. Itu kan sudah jauh dari kata sportivitas lah Mas. Kalau Mas Aryo itu wasit tengah atau wasit kelebet yang samping atau asistennya? Asisten atau apa itu? Itu biasanya tergantung penugasan Mas. Tergantung penugasan dari kan di ASKAP sendiri kan ada bagian penugasan wasit di setiap pertandingan. Itu kita sudah mandati dengan posisinya atau siapa yang jadi wasit tengah, siapa yang jadi asisten wasit 1, asisten wasit 2 atau bahkan wasit cadangan, itu sudah ditentukan Mas. Jadi biasanya penugasan itu kalau yang masih di sekup turnamen lokal di Wonosobo, turnamen itu 1 hari sebelumnya baru dikabari. Itu untuk menanggulangi terjadi match fixing atau pengaturan skor Mas. Karena kita sendiri kan nggak tahu besok yang tugas siapa, yang main mana kan nggak tahu. Jadi memang penugasan waktu itu mendadak. Misalkan besok tugas yang hari ini kita dikabari, besok tanggal sekian untuk main. Oke Mas Aryo, gini, apabila Mas Aryo terjadi jadwal yang sama, misalkan besok disuruh main sepak bola di sini, kemudian ada orang yang menawari Mas Aryo untuk menjadikan wasit, itu Mas Aryo itu milih yang mana gitu? Itu sebenarnya dan sama-sama suka semua sih. Ya, suka main bola, suka wasit juga. Pilihan yang sulit. Kita lihat bisa jadi gini Mas. Kita lihat untuk misalkan main, ya. Itu main itu lawannya mana, mainnya di mana, dan acaranya itu seperti apa gitu ya Mas, apakah turnamen besar atau seperti apa, dan skala prioritas saja Mas. Yang penting mana di momen itu loh ya, ketika ada double job lah antara main sama jadi wasit, kita lihat di situ aja apakah lebih ketika saya tidak datang untuk main, apakah bisa ada yang main yang menggantikan atau seperti apa, ataukah begitu juga sebaliknya, ketika saya di wasit, apakah ketika saya meng-cancel wasit ada yang mengganti atau seperti apa. Jadi lebih ke skala prioritasnya saja sih gitu. Tergantung situasi dan momennya saja sih ya. Untuk sepak bola di Wonosobo ini kan mau ikut Liga 3 ya Mas, Liga 3. Itu menurut Mas Aryo itu untuk potensi pemain, cara memilihnya itu sudah maksimal atau belum? Soalnya kan dulu kan banyak, kalau yang ikut seleksi yang yang dekat sama pelatihnya pasti diambil ya.
sedangkan pemain yang lain padahal potensinya lebih bagus tidak diambil. Itu menurut Mas Aryo itu kalau sekarang itu gimana, apakah sudah baik atau masih seperti dulu sehingga sepak bola di Wonosobo ini masih ya seperti itulah Ya, minim prestasi ya. ya, minim prestasi. Untuk saat ini sebenarnya sudah ada peningkatan, Mas. Peningkatan. Untuk masalah seleksi. Saya melihat walaupun tidak terjun langsung di situ sudah ada transparansi lah. Iya. Memang di situ kita melihat sendiri kan untuk seleksinya sudah di open. Iya. Siapapun boleh ikut seleksi. Siapapun boleh ikut seleksi, terlepas nanti Cuma juga umur rasanya masih dibatasi. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama. Itu sudah transparansi, masyarakat juga tahu. Kalau dulu kan mungkin seleksi secara tertutup, hanya orang-orang terdekat sama pengurusnya yang tahu bahwa sekarang ada seleksi atau gimana. Sekarang kan sudah ada medsos, sudah dipubliskan, sudah di follow up sehingga masyarakat sudah transparan, sudah tahu semua. Bibit-bibit yang di Wonosobo itu sudah tahu gitu. Tahu, begitu juga prosesnya gitu. Terlepas bahasanya di pelatihan itu like dan dislike, suka dan tidak suka sama si pemain, sebenarnya itu tergantung kebutuhan pelatih gitu. Apakah si pemain walaupun masuk dalam kerangka atau pola rencana yang mau dimainkan atau tidak. Bahkan kan ada pemain yang bagus tetapi tidak dimasukkan, mungkin karena di situ si pemain tidak masuk dalam rencana tim, kerangka tim yang nantinya strategi yang mau diterapkan si pelatih tersebut. Untuk saat ini sebenarnya sudah ada peningkatan, apalagi sekarang kan ada kepengurusan baru ya. di PSIW ini sendiri. Nah, saya berharap ini menjadi awal kebangkitan sepak bola di Wonosobo dengan keikutsertaannya di Liga 3 regional Jateng. Meskipun prosesnya untuk menuju Liga 2 dan Liga 1 itu masih panjang. Di sini kan masih regional Jateng, nanti langsung ketemu di provinsi, ketemu provinsi langsung di Jateng, masih dilombakan lagi gitu. Ya, berharap aja ini yang terbaik lah. Udah ada peningkatan, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu itu yang dekat pelatih, dekat yang menyeleksi itu yang bakal diambil. Kalau sekarang sudah transparan, dan semoga ya sepak bola di Wonosobo ini semakin maju itu. Oh iya, untuk kesan-pesan Mas Aryo dalam persepak bolaan di Wonosobo itu gimana? Pesan-pesannya harapannya ya ke depannya tidak Wonosobo bisa memunculkan pemain-pemain yang nantinya bisa berkecimpung di mungkin liga-liga nasional. Karena kemarin pun sudah ada 2 pemain lokal Wonosobo yang mengikuti PON di Papua yaitu Mas Lamina dan Mas Sonep. Dia masuk di tim Jateng, ikut PON di sana. Itu sebuah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Wonosobo ya, dan memancing adik-adiknya untuk supaya bisa memotivasi bahwasanya walaupun Wonosobo tidak mempunyai infrastruktur yang memadai, tapi secara pemain mampu bersaing lah di kancah, baik di kancah Jawa Tengah atau bahkan kancah nasional. Ya, intinya semangat berlatih semangat berlatih supaya persepak bolaan di Wonosobo semakin maju, dan semoga stadion seperti prasarana dan prasarana yang lain segera terwujud lah gitu. Ya, mungkin itu podcast saya dengan Mas Aryo, salah satu pemain sepak bola dan juga wasit C ya Mas? Wasit C di Kabupaten Wonosobo. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.